Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bertemu kembali bersama saya, Tuwi Diana Budiapsari. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya bersama rekan saya Bapak Dr. Wahyudi STMT yang berjudul Pengembangan Aplikasi Android Majalah Suara Aisyah. Baik. Sebagai latar belakang, majalah Suara Aisyah yang kita ketahui adalah majalah wanita pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1923. Pada usianya yang hingga kini sudah hampir 1 abad, yaitu 97 tahun, majalah ini tidak pernah berhenti terbit. Namun demikian, meskipun sudah beragam tantangan zaman dihadapi, saat ini majalah Suara Aisyah seperti halnya dengan media cetak yang lain mengalami tantangan yang luar biasa. Karena semakin mahal harga kertas, biaya distribusi yang juga semakin naik, juga keterlambatan di tangan pembaca jika dibandingkan dengan akses internet yang semakin baik. Didukung pula dengan adanya hasil survei yang kami lakukan pada pembaca majalah Suara Aisyah, tampak bahwa persebaran pembaca tidak merata. Seperti dalam data, 62% usia pembaca di atas 50 tahun, 82% pendidikan minimal sarjana ke atas, dan 64% distribusi majalah berada di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, direncanakanlah pada pengabdian ini beberapa langkah. Pertama adalah berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan dan dewan redaksi. Setelah itu, melakukan survei pada pelanggan majalah Suara Aisyah. Dilakukan pula fokus group discussion dengan amal Angkatan Muda Muhammadiyah, khususnya dengan pengurus-pengurus Nahdlatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Setelah itu kemudian pembuatan aplikasi Suara Aisyah dan pendaftarannya kepada Play Store. Dan terakhir adalah launching website dan aplikasi Suara Aisyah bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Ketua Pimpinan Pusat Aisyah. Dari pelaksanaan tampak ya bahwa sebenarnya ada 2 tantangan terbesar bagi manajemen majalah Suara Aisyah, khususnya untuk mempertahankan eksistensi di dunia 4.0 saat ini. Tantangan pertama adalah tantangan dari dalam organisasi sendiri karena ada tuntutan untuk berubah, menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang saat ini, namun ada juga harapan dan tuntutan agar Suara Aisyah tidak kehilangan jati dirinya. Sedangkan tantangan yang kedua adalah melebarkan jangkauan pembaca, baik dari sisi usia, latar belakang pendidikan, hingga lokasi tempat tinggal. Nah, untuk sebab itu perlu ya untuk dikembangkan majalah ini dalam bentuk digital supaya bisa diakses di mana saja, baik di layar handphone atau smartphone bagi para pembaca yang bisa kapan saja di mana saja ya, sehingga akan memberikan kemudahan akses dari beragam penjuru tanah air. Nah, dari tabel ini tampak Bapak Ibu sekalian, setelah di-launching aplikasi Android dan website pada bulan Juli 2020, ada peningkatan pengunjung ya di website majalah Suara Aisyah. Secara khusus bisa dilihat dari diagram ini, pada bulan Maret dan April 85% pembaca masih dari Pulau Jawa, meskipun di bulan Agustus dan September juga ada penurunan dan peningkatan di daerah lain, tapi tampak bahwa persebaran itu mulai kelihatan. Nah, diagram ini juga menunjukkan bahwa kenaikan pembaca tertinggi itu ada di Pulau Kalimantan, yaitu sejumlah 700% ya, jadi sampai 7 kali lipat. Kemudian diikuti di Pulau Sumatera 152,17%, dan di Sumatera masih sedikit ya, maaf di Pulau Sulawesi tadi yang meningkat 152%, dan di Jawa juga meningkat 62,5%. Kesimpulannya, Bapak Ibu, bahwa pengembangan majalah Suara Aisyah menjadi bentuk digital ini telah menunjukkan adanya peningkatan akses, baik dari jumlah pengunjungnya dan juga luas daerah persebarannya.
Meskipun demikian, untuk meningkatkan minat pembaca pada generasi milenial, maka pengelola majalah Suara Aisyah disarankan untuk menyederhanakan bahasa, menambah rubrikasi ringan dan edukatif, serta seperti halaman mode dan resep masakan, serta juga memperbanyak halaman berwarna untuk menambah daya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada tahun ini 1441 Hijriah, Suara Aisyah telah memasuki usia 97 tahun. Dalam perkembangan waktu yang lama, Suara Aisyah terus menunjukkan sebagai majalah perempuan berkemajuan yang tanggap terhadap segala perubahan zaman. Ketika di awal-awal berdirinya, Suara Aisyah yang terdokumentasi dengan rapi menunjukkan bahwa Aisyah telah melakukan gerakan pemberantasan buta huruf. Aisyah mengkampanyekan agar perempuan memiliki pemikiran-pemikiran yang dapat dituliskan dalam sejarah. Pada waktu itu juga Suara Aisyah mengkampanyekan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bagaimana seorang perempuan sebagai seorang perempuan harus berkiprah di dunia, berkiprah pada masyarakat, dan berkiprah bagi bangsa dan negara. Saat ini, pada tahun 2020, kami telah memiliki banyak perubahan. Karena sekarang adalah masa virtual, karena sekarang adalah era generasi yang sangat dekat dengan teknologi, maka kami kemudian menjelma menjadi sebuah majalah yang virtual juga, di samping masih terus menerbitkan dalam bentuk cetak. Saat ini kami dapat diunduh di Play Store, kemudian kami juga dapat dilihat di website. Inilah bentuk dari kemajuan Aisyah, inilah bentuk dari kemajuan Suara Aisyah untuk menjawab tantangan pada dunia teknologi. Mudah-mudahan semua yang kami upayakan ini bermanfaat. Mudah-mudahan semua warga Aisyah dapat memanfaatkan menjadi media dakwah di era virtual. Mudah-mudahan ini dapat menjadi kiprah kita dalam membangun bangsa kita menuju bangsa yang ideal, bangsa yang kita cita-citakan, sebagaimana usaha, sebagaimana tujuan dari Muhammadiyah dan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.